Assalamualaikum, kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk yang cara merekapnya dan kalau menganalisisnya ya lihat ke artis ya, maksudnya teman-teman bisa melihat data-data lainnya karena ini kualitatif gitu. Tetapi kita punya panduan ya di referensi tadi kan kita punya ini ya, yang mulai kemudian kelengkapan itu artinya ini yang kolom D bahasa saya supaya lebih mudah. Sedangkan yang kolom E ini bahasa dari Kemenkesnya ya, dari Permenkesnya. Apakah data lengkap, apakah antibiotik diindikasikan, apakah ada alternatif yang lebih efektif, apakah ada alternatif, jadi kalimat tanya. Tapi di sini saya sederhanakan dengan kalimat atau kata-kata yang lebih simple gitu. Nah ini kita copy aja. Ya, kemudian ini kata-katanya persis dengan yang ada di Kemenkes ya. Ya, dosis tepat, tidak, dosis tidak tepat, lanjutkan kategori selanjutnya gitu ya. Ini kita rekap kita copy paste di sini ya. Saya mulai dari kolom D. Saya paste transpose. Nah, seperti ini. Kenapa di kolom D? Karena kolom B ini saya mau buat begini, nomor data. Karena datanya itu harus disamarkan, maka kita pakai nomor data. Nanti data yang kita pakai itu di nomor urut ini ya, kolom M. Nah, kemudian di sini kalau di video sebelumnya kan saya antibiotiknya saya taruh di paling belakang, kolom paling belakang. Nah, itu karena memang saya berpikir, oh berarti harus ada kolom itu gitu. Tapi ini saya taruh di depan aja. Saya kira nggak mengurangi esensinya ya. Antibiotik, kemudian di paling belakang mungkin bisa kita tambahkan non kategori ini kita geser saja. Kita tambahkan, nah begini. Kemudian karena non kategori ini dia hanya rumus aja ya, rumus gitu. Jadi nggak masalah sih mau kita taruh di mana, tapi intinya supaya memudahkan kita saat copy paste nanti ya. Ini keterangan atau komentar atau informasi lain terkait data. Karena ini adalah kualitatif ya, maka memang harus ada, kalau menurut saya harus ada keterangan. Misalnya ini datanya seperti ini dianggap sesuai, kenapa? Datanya sama, dianggap nggak sesuai, kenapa? Gitu. Itu pasti ada latar belakangnya, gitu ya. Ini sudah cukup seperti ini, kemudian di olah data 2, saya akan mulai di huruf Q. Kita ambil sama judulnya ya, seperti ini. Mungkin sampai keterangan saja, nanti non kategori ini karena bisa dirumuskan dari sini semua ya. Nah, ini saya copy paste biasa, kemudian saya coba kecilkan ya supaya nanti mudah untuk dilihat dalam satu layar. Oke. Nomor data kita akan mengacu ke nomor yang ada di sini. Ya, maka kita klik saja sama dengan data yang di sini, dia sudah otomatis nomor data 2. Kemudian antibiotiknya kita akan pakai data validasi. Kemudian kita akan memilih from range, tentunya yang di sini ya, di bagian yang ini. Ini sampai ke bawah sana. Kemudian kita advance optionnya reject the input dan row. Kalau teman-teman suka yang chip juga boleh gitu ya, maka antibiotiknya bisa milih yang akan kita kaji apa gitu ya. Kemudian kelengkapan ini data validasi juga kita akan mengacu dengan yang direkap ini. Jawabannya ya tidak. Saya blok seperti ini, kemudian saya hurufnya saya miringkan ya. Warnanya saya bikin agak abu-abu begitu karena ini bukan untuk diisikan datanya. Oke, kita bikin di sini data validasi, klik data, data validasi, kemudian tambahkan drop down from range ya. Kita ambil di sheet rekap dan di D4 dan D5. Kita kasih tanda dolar ya teman-teman supaya barisnya tetap di baris 4 dan 5, tapi kolomnya nanti dia akan bergeser sesuai yang kita inginkan. Saya klik OK, kemudian seperti biasa di paling bawah saya pakai yang panah, kemudian kita close. Oke, kita sudah punya pilihan ya data lengkap, data tidak lengkap, stop kategori, dan seterusnya. Saya rapikan dulu di tengah mungkin, nah seperti ini. Nah ini kita copy saja ke samping. Saya copy, kemudian saya paste sampai di waktu. Kita akan coba tes yang di waktu, tidak waktu. Oh ya, ini terkait dengan waktu, ini terkait dengan rute, berarti data validasinya sudah sesuai ya. Nah, ini tinggal kita isikan aja ya data lengkap. Tapi kalau misalnya data tidak lengkap, seharusnya kan ini berhenti ya. Oke,
Maka ketika data tidak lengkap, kita ingin ini berhenti. Maka kita kasih di sini rumus pakai conditional formatting seperti ini. Ya, kita bikin pakai rumus aja, custom formula, ya, sama dengan sel S ini, kok ini, S2 ya, sama dengan S2 sama dengan apa itu? Ya kita cari di sini coba. Ini, nah kita copy aja dari sini, kita copy, kemudian kita panggil di sini ya. Tadi kita pakai rumus custom formula sama dengan S2 sama dengan, nah, seperti ini. Ini data tidak dapat direkap. Nah, kemudian warnanya mungkin supaya sangar gitu. Supaya sangar. Supaya apa namanya, menunjukkan bahwa stop, jangan diteruskan gitu ya. Mungkin merah tua ini ya. Gitu. Nah, gini. Tapi kalau dia iya, maka kita diminta lanjut. Nah, demikian juga yang indikasi. Indikasi ini pilihannya stop ya, kategori 5 gitu. Maka di sini kita bikin rumus yang sama, tapi kita copy aja ini ya. Kita Ctrl C, kemudian di sini kita panggil lagi conditional formatting. Kemudian custom formula is, value-nya adalah sama dengan, sekarang berarti T2 sama dengan, nah seperti ini, kasih tanda petik, kemudian warnanya juga suka warna apa, marun ini juga boleh ya. Itu kemudian apa, terlalu tua apa ini ya, boleh, bebas lah warnanya ya. Misalnya ini tidak, berarti dia stop. Kalau misalnya iya, berarti dia lanjut gitu. Oke, kalau misalnya keterangannya mau diisi juga boleh ya. Keterangannya misalnya di sini stop. Misalnya keterangannya diagnosa tidak sesuai atau obat tanpa indikasi, misalkan begitu ya. Kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian di rekap ini kita mulai di baris nomor 6, klik kanan, value. Nah, ini sudah ada jawabannya semuanya. Gitu ya. Kemudian ini kosong karena memang kan nggak diisi ya, obat tanpa indikasi. Nanti ini kita rumuskan. Nah, gitu teman-teman, udah jadi deh gitu ya. Kemudian ini misalkan di yang lain lagi, kemudian tanggalnya, coba kita cari yang pasien yang lain ya, tanggal yang lain. Nah, ini tanggalnya 10 Januari, kemudian obatnya kita pilih yang cefixime ya, atau yang ceftriaxone gitu. Kemudian ini misalnya iya, kemudian kita pilih ini misalnya tidak ada, keamanan tidak ada, kemudian harga tidak, spektrumnya tidak, durasi tidak, kemudian dosisnya tepat, rute tepat, waktu tepat. Nah, kalau kayak gini berarti tepat semua ya teman-teman ya. Kelengkapannya sudah lengkap, antibiotik diindikasikan, kemudian efektivitas iya, kemudian keamanan iya, kemudian harga sudah paling murah, kemudian spektrum sempit tidak ada, pemberian durasinya sesuai, dosis tepat, interval tepat, rute tepat, waktu tepat, dan keterangan berarti tepat semua gitu ya. Misalnya ini, kemudian ini kita copy, kemudian direkap kita paste value. Nah, ketika ini tepat semuanya ya, maka di sini non kategorinya dia seharusnya masuk di kategori yang kategori 0, artinya penggunaan antibiotik bijak. Kita buat rumusnya nanti ya di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.